Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 24 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bergembiralah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati Putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 15 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus. Kita sebagai orang yang beriman merasakan hati kudus Yesus itu. Kita merasakan kehadiran Tuhan sebagai wujud cinta kasih-Nya, dan Ia mencurahkan hati-Nya bagi kita semua demi keselamatan kita dan terbebas dari belenggu dosa dan kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, dunia menjadi semacam dewa berhala. Orang-orang terlalu fokus dan sering seakan-akan mengejar kemajuan dan kemewahan. Bukankah kedamaian dan kebahagiaan sejati hanya dapat kita bangun dalam persahabatan dan pertemuan dengan pribadi yang lain? Saudara-saudariku yang terkasih, hidup rohani mengarahkan kita pada hati Yesus yang Maha Kudus yang memberikan damai bagi umat manusia dan semesta. Saudara-saudari, perumpamaan ini memberikan pertanggungjawaban atas sikap Yesus terhadap orang-orang berdosa. Untuk menyelamatkan yang hilang, sang dokter datang.
Meski hanya seekor yang tersesat, sang gembala datang mencarinya dengan meninggalkan yang 99 ekor. Sebab satu pun amat berharga di hadapan sang gembala. Keprihatinan si gembala adalah keprihatinan Allah yang tak mau kehilangan satu pun dari umatnya. Yesus sendiri juga terlibat mencari domba-domba yang hilang. Warta gembira Tuhan Yesus adalah warta pengampunan bagi para pendosa. Itulah salah satu sifat kerajaan Allah. Sukacita si gembala adalah sukacita Allah. Bila seorang pendosa mendengarkan seruan Yesus untuk bertobat, maka ia mengalami kasih karunia dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup rohani menjadi gerakan hati yang menyelaraskan hati kita kepada hati kudus Yesus. Kita memohon supaya hati kudus Yesus menerangi hati kita juga. Hidup rohani sangatlah penting. Hidup rohani pertama-tama adalah kualitas pribadi yang sangat intim. Realitas hati kita menerima terang hati kudus Yesus. Inspirasi, semangat, dan kebahagiaan dalam pelayanan. Hati kudus Yesus menggerakkan pelayanan dalam persaudaraan. Maka muncul dan mengalirlah dari hati atau keakraban kita dengan diri kita sendiri dan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dalam doa, sabda, dan kekuatan hidup perjamuan Ekaristi. Saudara-saudari, pandanglah Yesus yang tersalib dan berdoalah secara teratur, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran air kehidupan yang menyejukkan dan memberikan stamina untuk melayani dengan lebih baik dan mengantar sesama manusia untuk memasuki serta dipimpin kerajaan hati kudus Yesus. Yesus memberikan damai dengan hatinya yang maha kudus. Yesus membawa damai dan kebahagiaan kepada setiap orang yang menjumpainya. Dengan penuh cinta kasih kita ini memandang Dia yang hatinya tertembus tombak di salib. Air dan darah mengalir, tanda keselamatan di dalam sakramen kehidupan menggereja. Kita memandang Yesus tersalib, hati kita damai, ada cinta kasih-Nya. Kita memandang Yesus tertombak, hati kita damai, kita diselamatkannya. Kita memandang gambar Yesus dengan hati kudus yang maha kudus, kita menjadi tenang dan merasakan damai di bumi dan di hati seperti di surga. Saudara-saudari, cinta kasih Yesus seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan setia. Cinta kasih Yesus seperti seorang bapak yang mendidik anaknya dengan sabar. Hati kudus Yesus sungguh memberikan cinta dan damai bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terima pada hari raya hati kudus Yesus Putra-Mu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini, dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.